Saudara-saudaraku, sebelum kita membaca dan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu, Allah Bapa di sorga, karena atas tuntunan, cinta kasih-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu, kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penghantaran-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur dan melandasi rasa syukur kami rindu untuk membaca dan belajar firman-Mu. Untuk itu Tuhan, sebelum kami membuka belajar firman-Mu, mari Engkau buka hati dan pikiran kami, agar semua yang kami pelajari sebentar bisa kami mengerti, bisa kami pahami, dan bisa kami jadikan praktek dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita di saat ini diambil dari Perjanjian Baru, yaitu Roma pasal 16 ayat 17 sampai 24. Sekali lagi, Roma pasal 16 ayat 17 sampai 24. Pembacaan ini akan saya bacakan untuk kita semua, dan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul peringatan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu, aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius, yang memberi tumpangan kepadaku, dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Sampai di sana batas pembacaan Alkitab kita. Yang disebut berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudaraku, kita akan merenungkan pembacaan kita di saat ini dan diberi tema peringatan terakhir. Jemaat Roma bukan didirikan oleh Paulus. Ia ingin sekali pergi ke Roma, tetapi karena jemaat di sana belum mengenalnya secara pribadi, ia memutuskan menulis surat kepada jemaat sebagai perkenalan, agar sampai di sana mereka bisa membantunya membawa ke Spanyol. Kemungkinan itu merupakan strateginya untuk bisa pergi ke Spanyol. Ia juga ingin memperbaiki hubungan gereja di Roma, di mana kesalahan orang Yahudi dalam memperlakukan orang non-Yahudi dan menasihati jemaat tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap mereka dan kepada pemerintah. Pada pembacaan Alkitab kita di saat ini,
Pada ayat yang ke-17, di akhir tulisannya, Paulus perlu mengingatkan jemaat Roma untuk berhati-hati terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan mengacaukan kepercayaan orang kepada Tuhan. Sebab ajaran palsu yang berbeda dengan ajaran yang sehat pasti akan menimbulkan perpecahan. Karena itulah Paulus mengingatkan mereka supaya tetap waspada. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu saja ini tidak berarti bahwa gereja mesti tertutup kepada pendapat lain. Tidak berarti pula bahwa semua ajaran bisa diterima begitu saja. Semua ajaran perlu diuji kebenarannya. Sekali lagi, gereja perlu waspada, karena kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap orang memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, kita juga harus tahu menghargai pendapat dari orang lain. Jika hal itu baik dan tidak baik, bukan berarti kita juga harus langsung menerima pendapat yang mereka sampaikan. Karena pada dasarnya ada pendapat atau tanggapan yang bisa membangun, ada juga pendapat atau tanggapan yang dapat menjatuhkan. Oleh karena itu, di dalam menerima atau menolak pendapat dari orang lain, ajaran yang kita terima atau kita tolak, kita harus menguji terlebih dahulu. Saudara-saudaraku, di sini kelihatannya Paulus mengenal para pengajar palsu itu. Setidaknya Paulus mengetahui motivasi mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, sebab orang-orang Tuhan kita tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Pada hemat Paulus, mereka hanya mencari keuntungan pribadi, ujung-ujungnya perut. Mereka bermulut manis agar orang-orang tertarik dengan ajarannya. Di sini ajaran sesat yang ada di Roma ini, mereka hanya mencari keuntungan sendiri atau membuat keinginan mereka terpenuhi dengan cara menyesatkan jemaat di Roma. Sehingga Paulus menasihatkan jemaat di Roma dalam pembacaan kita di saat ini untuk bersikap bijaksana terhadap setiap ajaran yang muncul di dalam jemaat. Paulus mengakui bahwa ketaatan warga jemaat di Roma telah didengar oleh banyak orang. Dan karena itulah Paulus merasa sangat senang dengan ketaatan jemaat yang ada di Roma, sehingga ia sekali lagi menasihatkan kepada mereka untuk bersikap bijaksana terhadap setiap ajaran yang muncul. Dalam doa Paulus, Allah sumber damai sejahtera akan segera menghancurkan iblis di bawah kaki kelihatannya hendak memperlihatkan ciri ajaran sesat, yaitu membuat banyak orang menjadi kehilangan damai sejahtera. Karena itu, saudara-saudara, ketika ada seorang yang merasa kehilangan damai sejahtera dalam jemaat, kita perlu hati-hati dan perlu mengoreksi diri. Misalnya, jika ada orang yang merasa kehilangan pengharapan dan damai sejahtera, maka kita perlu berhati-hati dan juga kita perlu untuk meminta hikmat kepada Tuhan agar kita tidak tersesat dengan ajaran-ajaran palsu. Kita juga perlu mengoreksi diri agar berhati-hati sehingga tidak terburu-buru untuk menerima ajaran. Kita perlu menguji terlebih dahulu seperti yang dikatakan oleh Paulus. Saudaraku, dalam pembacaan kita di saat ini, pada bagian terakhir Paulus memberikan atau menyebutkan beberapa nama teman sepelayanannya. Dia mengatakan bahwa dia memang tahu bagaimana menghargai dan menghormati orang yang berjeri lelah dalam pelayanannya. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin.